Pada saat ini, Ziyun dan Lu Xiaolu berdiri berdampingan, memelototi Guyuan dan Gatrealem dari suku pegunungan kuno. Namun, Guyuan menyalakan lampu pompa dan tiba-tiba mencibir. Tieheng, Huen, berikan padaku, dan kamu akan berurusan dengan pemborosan Li Dragon Rache. Tieheng dan Huen adalah pemimpin Iron Orangutan dan Verstiges. Ketinggian kedua pemimpin tim yang bisa mendaki air terjun darah berada di atas mayat pagi dan di bawah kedalaman kuno. Jika mereka naik, tubuh berdaging mereka tidak begitu kuat, apalagi naik dengan Guyuan, kemungkinan besar akan tertindas. Tapi turun, itu seperti harimau ganas memasuki kawanan domba. 10.000 Zhang Bloodfall, semakin ke atas, penyempurnaan tubuh ilahi mungkin lebih kuat, tetapi melompat ke hilir untuk menangani pemborosan Li Dragon Rache, bukan tanpa kesulitan. Ini baik. Biarkan para gangster Li Dragon Rache ini mengetahui konsekuensi dari kegilaan. Tiba-tiba, Huen dan Iron Dwarf meraung, memimpin banyak anggota klan untuk melawan. Dalam adegan ini, perkasa abadi, seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, sehingga Wusuang yang dipukuli oleh mayat pagi terlihat pucat seperti kertas. Tidak baik. Melihat Tieheng datang dari serangan itu, si kembar gemetar, dan 4 klan bekerja sama. Bisakah mereka bertarung? Tahukah Anda, orang-utan besi, macan ganas, dan orang mayat semuanya memiliki 150 pembangkit tenaga listrik, dan keluarga Gunung Purba memiliki 2100 penuh. Itu menambahkan hingga 650. Dan dia Li Dragon Rache, hanya ada 100 orang. Kesenjangan yang sangat besar. Terlebih lagi, Wu Shuang merasa lebih buruk. Perlombaan 4 partai ini tidak hanya memiliki banyak orang, tetapi juga memiliki kekuatan pertempuran individu. Dia juga harus mengalahkannya Li Dragon Rache. Pada saat ini, Wu Shuang merasakan situasi yang tak terbendung. Di bawah serangan dari 4 pembangkit tenaga listrik keluarga yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, Wu Shuang dan yang lainnya telah dikalahkan berulang kali, dan bahkan klan telah meledak di sekujur tubuhnya. Tampaknya dia dilindungi oleh token pacu, yang melenyapkan alam rahasia raja. Guyuan memandangnya, dan semakin tertawa. Kamu tidak lagi melindungi sampah ini. Juniormu dari Dragon Rache akan tersingkir. Ziyun terkekeh dan ingin berbicara tentang kentutku. Sejujurnya, dia benar-benar tidak peduli apakah Wu Shuang dan yang lainnya tersingkir atau tidak. Tapi mata Lu Xiaolu yang indah menoleh, melihat dukungan yang mematikan, dan menantikan siluet kakak laki-laki Yi Chen, yang masih berhati lembut. Bodoh, kakak laki-laki Yi Chen baru saja berbicara. Kami diperlakukan sebagai leluhur sekarang, tidak bisakah kami meringkuk saat ini? Ziyun kaget, tiba-tiba melihat ke arah kerumunan, melengkungkan bibir, maukah kamu pergi atau aku pergi? Lu Xiaolu berkata, biarkan aku pergi. Saat berbicara, Lu Xiaolu mengambil lompatan, dan tubuh yang dicintai berubah menjadi bayangan yang mulia, dan bayangan yang mulia itu beredar. Logam, kayu, air, api, kekuatan bumi dari 5 elemen berubah menjadi 5 lampu warna-warni. Lautan api, es, anggur, gunung, pedang, Kiki menekan dan membunuh. Tidak hanya itu, sebelum Lu Xiaolu bergegas mendukung, Yu Zhang mengambil foto Ziyun. Segera, 2 pancaran emas dan hijau bertahan di sekitar Ziyun, membuatnya merasakan gigi macan tutul lebih tajam dan lebih cepat. Alasan mengapa Lu Xiaolu bersedia membantu, adalah karena Qin Yi Chen membuat pernyataan. Jika Wu Shuang dan yang lainnya langsung di 4 klan, mereka akan meninggalkan leluhur mereka dan mereka akan menyelamatkan waktu luang mereka. Dapat disalahartikan sebagai leluhur dan yang lainnya adalah leluhur yang sama. Qin Yi Chen ingin mengabaikannya, tetapi ternyata dia tidak dapat melewati ambang dalam. Selain itu, yang lebih penting, setelah mereka disingkirkan oleh Tieheng, Huen, dan yang lainnya, akankah mereka berhenti? Tiba-tiba tidak. Pada akhirnya, mereka masih akan menyerang mereka. Karena itu, bergabunglah dengan Wu Shuang dan yang lainnya. Namun, ketika dia melihat Lu Xiaolu mengundurkan diri untuk mendukungnya, Guyuan tidak bahagia, bahkan lebih bangga lagi. Kamu sendirian sekarang, dan inilah waktunya untuk menghitung akunmu yang tidak sopan tentang leluhur tua. Dengan kepalan tangan Guyuan, gelombang suara yang membuat air terjun darah meledak, kekuatan yang menakutkan. Reinkarnasi Gatrealem dari suku gunung kuno juga mencibir Jie. Kamu hanya 100 orang. Dan setiap kemampuan tak tertahankan, berani menentang kami. Melihat alammu, kamu bisa datang ke alam rahasia dewa, tetapi alam dewa bereinkarnasi? Sayangnya, hidup ini terlalu lemah, dan saya ingin mengandalkan alam rahasia untuk mendapatkan kesempatan. Dewa ini telah menghancurkan fantasi Anda hari ini. Kekuatan pembangkit tenaga klan gunung kuno meroket, kesenjangan antara kamu dan orang di atas seharusnya tidak kecil, kan? Kalau begitu berkemaslah dulu. Bahkan jika alam dewa bereinkarnasi, di matanya, Ziyun lemah dan miskin, karena dia adalah dewa suku gunung kuno yang berperingkat lebih dari 100. Dewa ras naga, terlepas dari kehidupan masa lalu atau masa kini, tidak pernah bermimpi membuat masalah di hadapannya. Senyum Ziyun sangat ganas.
Dibandingkan dengan bos, dia memang jauh lebih buruk. Tapi bukan berarti kamu bisa mengikutiku huhu. Omong kosong. Coba kulihat, tubuh berdaging dari klan gunung kunomu bisa membawa beberapa pisau lagi. Bang bang bang. Gelombang darah meluap surgawi. Dua kepala tinju raksasa-raksasa yang setinggi gunung jatuh seperti tetesan hujan. Setiap pukulan dapat mengguncang ruang untuk bergetar. Ziyun ada di tangan, serangannya sengit. Namun, yang membuatnya terpana adalah gigi macan tutul dipotong di lengan Guyuan, dan debutnya menyala. Merasakan kesalahan Ziyun, Guyuan tidak bisa menahan tawa untuk sementara waktu. Aku tidak tahu bagaimana kamu menjadi dewa. Atau jika kamu mati terlalu lama, pikiranmu bodoh. Saya pikir saya bisa melawan klan gunung kuno saya dengan benda suci. Keluarga gunung kuno saya lahir untuk melatih tubuh berdaging tanpa perlu benda suci. Karena tubuh berdaging yang saya tunggu adalah senjata ilahi terkuat. Boom gelombang booming gelombang. Di puncak air terjun darah, Qin Yichen sekarang tampaknya memiliki hati yang retak. Dan bahkan siluet jalan leluhur, yang membuatnya sangat percaya, menjadi kabur. Qin Yichen tahu bahwa itu karena tubuh yang berdaging hampir hancur dan organ dalamnya terdistorsi. Namun, pada saat ini, saya mendengar eufemisme dari lautan kesadaran. Ayolah, Billy Physique 5 Divine Physics, lebih buruk daripada Zhang yang diburu. Selama Anda dapat memahami Divine Art penyempurnaan tubuh ini, Anda dapat lewati langkah terakhir ini. Qin Yichen terkejut, dan melihat bahwa di dalam lautan kesadaran, Hong Lian merasa nyaman. Dan yang pertama, yang akan runtuh, berbeda dengan langit dan bumi. Qin Yichen tercengang bukan karena Hong Lian berbicara blak-blakan, tetapi dia bahkan bisa menyebutkan nama seni ilahi ini. Senior, apakah kamu tahu ini, fisik ilahi kotor 5 kotor? Dengan kata lain, apakah kamu benar-benar mengetahui Divine Art ini? Aku tahu, Guren tersenyum licik dan sangat jujur. Namun, Qin Yichen memuntahkan darah di tempat. Kamu tahu. Anda tahu, itu juga membuat saya mengambil risiko runtuhnya tubuh berdaging dan mendaki air terjun darah 10.000 zang ini. Apakah Anda hanya memberikannya kepada saya? Namun, dia tidak peduli dengan kegilaan Qin Yichen. Tetapi Hong Lian berkata dengan santai. Wah, lebih baik mencerahkan daripada mencerahkan, dan lebih baik mencerahkan diri sendiri sebagai pencerahan. Apakah kamu tidak mengerti ini? Meskipun suku Lili adalah kekalahan sukumu, tetapi Divine King Bloodfall telah menggunakan hatimu untuk mengajarkannya langsung kepadamu. Tanpa pelatihan Bloodfall, Anda tidak dapat memainkan kekuatan sebenarnya dari Divine Art ini. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini bukan pertama kalinya senior Hong Lian mengasah dirinya sendiri. Meski dia mengeluh setiap saat, nyatanya dia tahu bahwa Hong Lian memiliki hati yang baik.